Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng yang berlaku mulai 1 Februari 2022. Namun pasokan minyak goreng murah masih belum merata di sejumlah daerah hingga berujung pada antrean warga. Antrean warga Gunung Sitoli, Sumatera Utara demi membeli minyak goreng murah tak terhindarkan. Mereka berebut masuk ke sebuah minimarket pada Sabtu lalu. Warga mengaku sulit mendapatkan minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi. Ya, karena di sana kan mahal, di sini mah murah. Berapa di sini, Kak? 28.000 2 liter. Kalau di pasar? Kalau di pasar 1 liter 20, ada yang 28. Di Madiun, Jawa Timur, warga menyerbu operasi pasar yang diselenggarakan pemerintah karena harga minyak goreng lebih murah jika dibanding tempat lain. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terus memantau ketersediaan minyak goreng serta harga yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Hari ini dilakukan operasi pasar agar masyarakat bisa menikmati siap harga sesuai yang ditetapkan pemerintah. Jadi tadi minyak goreng di 14.000. Tadi di toko dalam ada yang kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng curah. Nanti kami cek terkait minyak goreng curah karena yang non curahnya ada. Di Malang, Jawa Timur, harga minyak goreng sudah mulai turun, namun pasokan dari agen masih terbatas. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, pedagang di Pasar Baru Cikarang masih menjual minyak goreng dengan harga lama. Hal itu karena minyak goreng yang mereka miliki adalah stok lama. Di Pasar Injo, Jakarta Timur, agen minyak goreng mengaku tak mendapatkan pasokan minyak goreng premium sejak pemerintah menurunkan harga. Padahal permintaan akan minyak goreng sangat tinggi. Ya nggak banyak sih, menurut saya di salur-salur juga banyak yang kosong kan. Kosong. Sama apa masih harga mahal. Jadi ada subsidi. Kadang orang pada mau juga karena nyari barang murah nggak ada. Pasar-pasar. Dalam pasar ini belum. Belum ya Pak. Kalau di luar kurang tahu. Harga. Ya pengennya sih murah. Dalam surveinya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terlihat dari 30 toko di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan kota Kabupaten Bekasi, 57% diantaranya tidak memiliki minyak goreng. Menurut YLKI, permasalahan minyak goreng belum berhasil karena pemerintah hanya melakukan kebijakan hilir. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah praktis hanya persoalan hilir saja, bukan persoalan hilir ya. Sehingga kami khawatir dan sangat khawatir itu tidak akan menyelesaikan persoalan dan terbukti sampai detik ini apa yang digagas pemerintah belum membuahkan hasil. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng yang berlaku mulai 1 Februari 2022. Untuk minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Pemerintah harus segera mencari solusi terkait minimnya stok minyak goreng di pasaran. Selain itu, harus dipastikan kelancaran distribusi serta operasi pasar untuk menyalurkan minyak goreng dengan harga ideal. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana pengawasan pemerintah agar minyak goreng dengan harga terjangkau sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan bisa terdistribusi dengan lancar pada semua masyarakat? Seperti apa pula intervensi pemerintah agar jangan sampai persoalan harga hingga stok minyak goreng jadi membebani pengeluaran masyarakat? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono, serta nanti akan bergabung Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi. Pak Edi, selamat malam. Kita ngobrol berdua dulu ya Pak Edi. Pak Tulus nanti akan bergabung. Pak Edi, begini, ini yang saya pertanyakan adalah saat ini di tengah banyaknya konflik agraria gara-gara ada pembukaan lahan sawit, lalu kemudian waktu itu Indonesia juga sempat melakukan impor yang dalam jumlah yang besar. Lalu ada beberapa kebijakan tentang minyak goreng ini, dan kemudian pada akhirnya ada ada beban yang harus ditanggung masyarakat, baik itu untuk harga maupun sekedar akses terhadap minyak goreng. Pak Edi yakin segala kebijakan pemerintah berkaitan dengan minyak goreng itu sudah tepat? Ya, kalau kita kembali ke instruksi Bapak Presiden ya, itu Bapak Presiden itu kan jelasnya kepada Menteri Perdagangan untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng pada tingkat harga yang terjangkau. Nah,
ini yang kemudian memang menjadi tugas Kementerian Perdagangan. Ya, oleh karena itu kami selalu memonitor, selain monitor di lapangan, memonitor data, juga kita berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan. Nah, jadi ini memang ada beberapa kebijakan yang diambil. Nah, kebijakan saat ini adalah pertama membatasi ekspor ya untuk CPO dan untuk olein yang merupakan bahan baku untuk industri minyak goreng sawit. Ya. Harapannya adalah bahwa tidak ada masalah lagi terkait kecukupan CPO. Nah, mengapa langkah ini perlu? Karena harga CPO di luar negeri, di pasar internasional itu sedang tinggi-tingginya. Nah, sehingga secara alamiah, maka produsen CPO itu akan lebih suka mengekspor CPO-nya ke luar negeri, karena itu lebih menguntungkan bagi mereka. Nah, oleh karena itu ada kebijakan domestic market obligation. Paling tidak 20% dari total ekspor mereka, nilai ekspor mereka itu harus dialokasikan untuk di pasar dalam negeri. Intinya adalah pemerintah ingin menjamin supaya kebutuhan input bahan baku untuk industri minyak goreng sawit ini terpenuhi. Nah, yang kedua di hilirnya adalah kita pemerintah mencoba menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi. Jadi harga eceran tidak boleh melebihi yang ditetapkan pemerintah 11.500 untuk minyak goreng curah, kemudian 13.500 untuk kemasan sederhana dan 14.000 untuk kemasan premium. Nah, ini kan kebijakan berlaku sejak Februari ya, dan kita lihat trennya itu secara nasional terjadi penurunan. Jadi penurunan harga minyak goreng meskipun posisi sekarang itu masih cukup jauh di atas harga eceran tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada di beberapa minimarket terutama ya yang terjadi kelangkaan. Dalam arti harganya sesuai HET tetapi barangnya nggak ada. Dan kita sudah cek ke para penjual dan mengatakan bahwa memang distribusinya terbatas. Tadi pagi saya cek ke pasar tradisional sudah mulai ada. Nah, jadi saya kira meskipun saat ini belum seperti yang diharapkan, saya pikir kebijakan yang diambil oleh Menteri Perdagangan itu sudah menunjukkan arah yang tepat. Pak Tulus dari YLKI saat ini sudah bergabung bersama kami. Pak Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Tulus, tadi mendengar penjelasan dari Pak Edi, lalu dari YLKI juga bilang ini sebenarnya ada mismatch begitu antara kebijakan di hulu dan juga hilir. Kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Edi, apakah permasalahan di hulu itu sudah sesuai dengan langkah solusi yang dibikin oleh pemerintah, diambil oleh pemerintah di hilir? Ya, terima kasih. Saya kira secara general bisa kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah, namun ada beberapa catatan baik dari sisi hulu maupun hilir. Ya, dari sisi hulu saya melihat sebenarnya ketika pemerintah membatasi ekspor ataupun domestic market obligation dan DPO, domestic price obligation, itu secara struktur pasar hal yang tepat, namun menurut saya terlambat. Mengapa? Karena ini dilakukan ketika pasar sudah terbentuk begitu kuat ya. Kenapa pemerintah tidak melakukan hal seperti ini sebelumnya? Itu sehingga bisa mengantisipasi gejolak pasar baik pasar global maupun pasar domestik. Kedua, yang belum disentuh pemerintah, saya melihat adanya dugaan distorsi pasar yang diduga ada seperti dugaan kartel ataupun oligopoli ataupun juga excessive margin. Makanya itu YLKI baru saja menggalang adanya petisi yang saat ini sudah hampir 3.000 masyarakat mendukung untuk KPPU agar segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktek kartel dan pelanggaran persaingan tidak sehat di pasar minyak goreng. Ini yang saya kira pemerintah belum menyentuh dugaan-dugaan semacam ini, padahal ini sangat mungkin terjadi karena dengan struktur pasar yang kita tahu sangat mengkhawatirkan dan tidak sehat. Dan dari sisi hilir, ini juga sebenarnya ada anomali-anomali juga. Pertama, karena dari sisi hilir apa yang dilakukan pemerintah dengan intervensi harga, ini agak anomali ya. Kenapa? Karena pemerintah mengatur harga yang barangnya tidak dikuasai pemerintah. Ya, barangnya dikuasai oleh swasta. Minyak goreng itu kan dikuasai swasta. Lain halnya kalau itu misalnya beras, ya, Bulog menguasai beras, sehingga pemerintah bisa intervensi. Nah, ini suplainya dan produksinya semua dikuasai swasta dalam konteks minyak goreng. Tapi pemerintah mau masuk mengintervensi harga.
Ini yang menurut saya agak aneh. Oke. Nanti akan direspons oleh Pak Edi sesaat lagi. Tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Terima kasih ada masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Edi, silakan respons Anda dari pernyataan Pak Tulus tadi. Ya, jadi hasil pemantauan kami juga demikian ya. Jadi secara nasional sudah terus menurun ya, meskipun masih di atas HET ya. Dan kami melihat perkembangan menarik karena sampai minggu lalu itu di pasar tradisional yang kami amati itu belum ada yang menjual minyak goreng sesuai HET. Tadi pagi kami cek itu sudah ada, meskipun stoknya memang masih terbatas. Nah, kita ingin supaya menghimbau Kementerian Perdagangan untuk terus mengevaluasi ya, sambil ini kebijakan jalan dievaluasi. Karena ada yang beranggapan bahwa HET itu terlalu rendah ya, tidak realistis, itu juga mesti dievaluasi. Nah, mestinya kami tahu bahwa Kementerian Perdagangan selalu berkomunikasi dengan para produsen, karena Pak Tulus benar ya bahwa tidak seperti beras ya, minyak goreng ini pemerintah nggak pegang stok gitu ya, sehingga komunikasi antara Kementerian Perdagangan dengan para produsen ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, yang terakhir saya ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli secara berlebihan ya. Ya sewajarnya saja gitu, karena membeli berlebihan hanya akan menambah rumit saja. Pak Edi begini, ini kan kemarin, ini kalau saya saling ngobrol begitu dengan beberapa ibu rumah tangga yang konsumsi minyak gorengnya itu cukup besar karena mereka juga jumlah keluarganya besar, itu sempat traumatis loh Pak, nggak dapat minyak goreng. Ada pula UMKM yang kemarin kami liput oleh teman-teman Kompas TV dari berbagai penjuru daerah begitu, yang benar-benar mengeluhkan di saat kondisi pandemi ini mereka malah justru nggak bisa berproduksi karena ada batasan pembelian minyak goreng itu tadi. Supaya kita kan harus belajar ambil pelajaran begitu ya dari kejadian kemarin. Bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi, Pak Edi? Ya, ini masih terjadi ya, sebenarnya belum selesai ya. Jadi ini terus ditangani oleh pemerintah, dan intinya sih gini, situasi berubah ya. Ini ada pandemi dan sebagainya yang membuat supply chain di seluruh dunia itu berubah ya, sehingga dalam situasi di mana perekonomian itu saling terkait, kita nggak bisa hindari. Sehingga ada hal-hal yang mesti dievaluasi. Antara lain masalah harga tadi itu ya. Jadi apakah HET itu memang masih realistis atau tidak? Karena kalau HET-nya tidak realistis, juga produsen juga tidak mendapatkan insentif untuk berproduksi kan. Nanti harganya dipatok murah tapi barangnya langka, itu sama aja bohong kan gitu kan. Nah, sehingga kita harapkan ini masih terus berjalan, saya pikir on the right track, dan kita minta kepada Kementerian Perdagangan untuk terus mengevaluasi, dan kami dari kantor staf presiden kita terus memonitor ya, day to day, minggu per minggu kita terus monitor baik secara nasional atau tidak. Dan kemudian yang tadi disampaikan Pak Tulus tadi benar ya, variasi antar daerah. Karena ketika kami membuka data, itu untuk minggu ini dibandingkan minggu lalu, hampir semua daerah provinsi itu turun harganya, kecuali 3 provinsi, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Nah, ini juga kami minta kepada Kementerian Perdagangan untuk memberikan perhatian tentang variasi antar daerah, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Tulus tadi. Pak Tulus, ini kalau kita lihat gambar di Kompas TV ini sejak beberapa pekan yang lalu bahkan, itu bahkan sampai ada orang berantem gara-gara minyak goreng. Sampai ada perusakan minimarket gara-gara minyak goreng. Ini kita lihat antreannya, ini untuk minyak goreng loh. Sesuatu yang sebenarnya kalau kita dalam kondisi normal ini sebenarnya sesuatu yang seharusnya gampang diakses. Nah, apa catatan Anda terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah supaya yang seperti ini nggak kejadian lagi, Pak? Ini udah menurun, kita tentu apresiasi, tapi seharusnya kan ini nggak perlu terjadi. Ya, saya kira tadi seperti kata Pak Edi dan saya juga sudah menyuarakan berkali-kali agar kebijakan di hilir itu dievaluasi, baik menyangkut struktur harga yang ditetapkan, karena memang Asosiasi Pasar Tradisional maupun Aprindo misalnya mengeluh bahwa harganya masih terlalu rendah. Nah, ini jangan sampai ada asumsi bahwa HPP-nya itu singkatannya harga pemaksaan pemerintah, bukan harga pokok penyediaan. Ini saya kira harus fair dalam hal ini. Kedua juga supply chain juga harus diperbaiki. Kira-kira yang mempersulit distribusi itu apa? Sehingga pemerintah jangan terlalu cepat menjanjikan kepada masyarakat bahwa mulai 1 Februari semua akan beres. Padahal sampai pertengahan Februari seperti ini masih banyak kendala-kendala dan kemudian masyarakat masih belum menikmati apa yang dijanjikan pemerintah. Dan dari sisi hulu, ini juga yang sangat mendasar adalah ini ada 3 sektor sebenarnya terkait dengan CPO, ya. CPO untuk bahan baku minyak goreng, CPO untuk diekspor, dan CPO untuk energi. Nah, ini pemerintah mau memprioritaskan yang mana? Ya. Karena pemerintah punya kebijakan untuk
B20, B30, B100, dan seterusnya. Itu kan semua bahan bakunya CPO, sawit. Nah, kalau itu kemudian diambil semua, lalu minyak goreng yang notabene untuk pangan diambil dari bahan baku apa. Nah, ini strateginya harus jelas. Jangan sampai tarik ulur ini kemudian energi bisa diselamatkan, artinya energi nabati, non-fosil, tetapi kemudian untuk pangan, minyak goreng, kemudian menjadi dikorbankan dan kemudian harganya melambung tinggi karena stoknya terbatas. Baik, Gitu. Oke. Ini pasti catatan dari Pak Tulus sudah dicatat oleh Pak Edi. Kita nantikan ya Pak Edi, semoga betul-betul setelah ini keadaan membaik dan nanti-nantinya tidak akan ada lagi masyarakat yang harus berhadapan dengan kasus seperti ini. Pak Edi, terima kasih. Pak Tulus, terima kasih. Sehat terus. Ya, Kita jumpa lagi lain waktu ya. Terima Terima kasih. kasih Mbak Sofi, Pak Tulus.